Ya, ya sudah. Sudah selesai dah di kawitannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan salah satu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul pada acara kali ini yang mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, mudah-mudahan sampai pada kita selaku umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Penitan Dafa akan menjadi MC untuk pada pagi kali ini. Saya akan bacakan acara pada pagi ini. Yang pertama ialah ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada pemaparan oleh Kiai Aam, lalu kemudian ada diskusi dan sesi tanya jawab, yang terakhir ialah doa dan juga penutup. Baik, mari kita sama-sama buka acara pada pagi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut ke acara yang kedua, ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Iqbal. Padanya saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asma'. Tadi tenang, alamat. Yusabbihu lahu ma wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Iqbal yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi wasilah dan juga syafaah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke acara yang berikutnya, ialah ada pemaparan materi dari Kiai Aam yang akan dipandu oleh Pak Cucu. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu, para guru besar, para doktor, para sarjana, adik-adik sekalian calon sarjana, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam acara kajian Tafsir Tarbawi bersama Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdus Salam. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kesehatan, dalam perlindungan, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru kami, guru kita semua,
Kiai Haji Dr. Am Abdul Salam yang sudah hadir di hadapan kita, yang sudah siap untuk memberikan kajian-kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan, dalam pengembangan pendidikan dalam Al-Quran, yaitu pendidikan atau pembelajaran integratif. Insya Allah, guru kita akan lebih mengkaji, akan lebih dalam lagi setelah beberapa kali mengkaji tentang pembelajaran dalam Al-Quran. Sekarang insya Allah beliau akan lebih memaparkan secara detail bagaimana yang dimaksud, bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, pembelajaran dilakukan secara integratif, dan itu ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik, supaya tidak buang-buang waktu, mari kita sama-sama simak kajian beliau tentang pembelajaran integratif. Kepada beliau disilahkan. Mangga Bapak. Recording in progress. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Bapak dan ibu-ibu sesana sekalian, para guru besar, para dosen dan para mahasiswa, mari kita bersyukur pada Allah sampai hari ini kita masih diberi ketenangan, kesehatan, kekuatan, sementara di dunia atau di belahan dunia lain sedang perang, di belahan pulau-pulau lain di Indonesia tak henti-hentinya ragam musibat, bencana alam, gempa, longsor, banjir. Sedang apa Allah dengan kenyataan ini? Tentu saja Allah sedang mengingatkan kita. Apakah kita masih punya kesempatan untuk hidup menghabiskan tahun 22 ini? Sama sekali tidak kita bisa memastikan atau bahkan memperkirakan. Kalau kita mati dalam kondisi yang cepat ini, apakah kita memang sudah siap tinggal masuk surga? Tak terlihat diri kita layak untuk itu. Dalam banyak hal ternyata kita bukan apa-apa ya, dibanding katakanlah ulama yang besar saja, imam-imam yang besar saja, ibadahnya, tilawahnya, ilmunya, pengabdiannya. Melalui kajian ini tetap kita melihat diri kita bukan apa-apa ternyata. Hanya berharap manfaat saja dari Allah. Mudah-mudahan rahmat, karunia dan pertolongan Allah tetap menyertai kita. Terlebih yang kita kaji ini adalah Al-Quran. Satu sumber cahaya yang tak terhingga. Baiklah, kita mulai kajian ini dengan membuka filenya. Ini masih dalam pembelajaran integratif. Ini juga tuntutan, ya. Setelah pembelajaran yang pertama menggambarkan proses saja, komunikasi yang begitu dinamis, ya. Ini lebih menukik kepada pengembangan cara berpikir dan juga pengembangan ilmu dan nilai secara integratif.
Saya buka ayatnya. Nah, ini yang sudah sekedar mengingatkan saja. Yang pertama, ya, pada pertemuan yang lalu ini, bahwa taklim dalam surat Al-Baqarah ayat 31 itu lebih berarti membelajarkan daripada pembelajaran daripada pengajaran. Jadi lebih membimbing berpikir ilmiah dengan kajian yang sangat dalam, lumayan. Jadi Adam di sini mengamati benda-benda, mengidentifikasi karakteristiknya, mengklasifikasikan dan kategorisasikan dan memberdayakannya. Sehingga karena itu Adam layak jadi khalifah. Ini baru proses yang betul-betul membelajarkan siswa, katakanlah siswa secara mandiri, ilmu dikonstruksi oleh Adam secara mandiri dan akhirnya hasilnya diterapkan. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran mandiri ini terdapat di sini dalam surat Ar-Rahman dari 1 sampai 9 dan seterusnya juga sama. 3 ayat pertama ini menampilkan konsep taklimnya, pembelajarnya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Terutama 'allam ini konsepnya pembelajaran. Pada 3 ayat berikutnya, asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Itu merupakan proses pembelajaran integratif, ya. Dan tahapan-tahapan berpikir di sana digambarkan. Nanti tentu saja akan dijelaskan. Allah tatgau fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Itu merupakan konsep tujuan dari proses itu. Dari sini Al-Quran sangat luar biasa. Dan ini adalah merupakan kemukjizatannya. Salah satu kemukjizatan Al-Quran dalam konsep pendidikan. Nah, di sini dipetakan begini, nanti juga dijelaskan. Al-Quran Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita ambil terakhir 'allamahul bayan. Allah mengajari manusia al-bayan. Nah, dalam tafsir-tafsir al-bayan itu tafsirnya atau juga terjemah kemana bicara. An-nutqu wal kalam, rata-rata itu an-nutqu wal kalam, bicara. Tatkala diartikan atau ditafsirkan bicara, sebagaimana kebanyakan tafsir, ini sulit menemukan hubungan dengan 3 ayat berikutnya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan bihusban, dengan perhitungan yang sangat cermat. Nah, tapi ada satu tafsir yang mufradat al-Fadil Quran, bukan tafsir, justru di kamus itu al-bayan itu maknanya itu al-kasfu, menyingkap dan mengungkapkan, menyingkapkan dan mengungkapkan, menyingkapkan dan mengungkapkan. Nah, hubungan ini agak dalam ini kajiannya. Hubungan antara Allamahul Bayan dengan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ini dari sisi ilmu balaghah ini asal artinya kenapa tidak pakai kata wawu Allamahul Bayan wasyamsu, tapi asyam dipotong seakan-akan, ya, dipotong seakan-akan. Tapi justru di sini dengan dipotong tanpa hubung kata penghubung waw itu justru ada hubungan yang lebih erat, namanya pasal, gitu ya. Sehingga
Asy-syamsu wal qamaru bihusban itu menjadi penjelasan setelah muncul pertanyaan pada ayat bagaimana proses al-ta'lim al-bayan itu. Nah, jawabnya 3 ayat ini. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. 3 proses ini. Nah, dengan syarat al-bayan tidak diartikan bicara. Jadi keluar dari mainstream tafsir. Tapi isyarat ke sana sudah ada di tafsir As-Sa'alibi. Ada pertanyaan setelah Allamahul Bayan, kaifa yakunu ta'lim, bagaimana proses ta'lim ini? Maka jawabnya ini asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, ini dalam ilmu balaghah namanya pasal. Artinya tidak pakai kata penyambung, tapi ini justru memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, paling tidak jadi proses itu. Nah, ini terus terang belum saya temukan pembahasan kasih balaghahnya itu dalam tafsir-tafsir. Ya. Secara rinci nanti ayat-ayat ini akan dijelaskan. Sepintas di sini ditunjukkan saja asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan bihusban, dengan perhitungan yang cermat. Nah, bihusban ini dari sisi pedagogis ini merupakan stimulus untuk aktivitas belajar. Jadi di sana ada pengamatan, pengukuran secara rasional empirik. Nah, yasjudan begitu, yasjudan juga ini suatu stimulus untuk aktivitas belajar. Hanya di sini lebih dalam. Ada pengamatan, ada pengujian, ada transendensi. Harus masuk. Yasjudan, sujud kepastian. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah tinggikannya dan diberinya keseimbangan. Nah, di sini lebih dalam lagi untuk mengajak berpikir. Sama rafa'ah itu stimulus untuk melakukan proses pembelajaran. Bagaimana tinggikannya, bagaimana keseimbangannya, maka ada pengamatan, pengujian, ada transendensi, lebih teologis di sini. Nah, baru 3 ayat ini, bukan 2 ayat ini, potongan ini merupakan tujuannya, perubahan kata. Nah, dari Allah tatgau fil mizan. Nah, ini juga tersentak kita ini. Tersentak di sini. Di sini pada ayat yang keempat itu antara Allah dan manusia, kedudukannya sebagai orang ketiga. Dia mengajarinya, dia Allah mengajarinya manusia al-bayan. Tapi di sini di ayat ke-8 meloncat. Allah tatgau fil mizan. Kamu, agar kamu tidak merusak keseimbangan. Kamu jadi Allah jadi orang pertama, manusia jadi orang ketiga. Jadi ada perubahan posisi ini. Namanya iltifat. Apa artinya? Artinya 3 ayat yang menjelaskan proses ini, ayat 5, ayat 6, ayat 7 itu betul-betul harus menimbulkan perubahan hubungan antara Allah dengan manusia dari jauh menjadi dekat. Nanti secara rinci akan saya jabarkan. Mungkin pada kali ini agak lama lebih dari biasa. Nah, ini penjelasan yang tadi. Nah, penjelasan yang tadi supaya terekam gitu ya. Nanti banyak yang minta meminta filenya. Al-ayat al-amahul bayan, Allah mengajari bicara. Ini sulit menghubungkannya dengan ayat berikutnya, bahkan putus hubungan. Di sini ada unsur balaghah yang tinggi, yaitu pasal. Dan yang tadi itu tidak menghubungkan dengan huruf sambung waw. Akibatnya hubungan antara keempat
dengan setelah ayat keempat dengan setelahnya bisa sangat erat atau sama sekali tidak ada hubungan. Nah, jika kata al-bayan yang tadi ditafsirkan dengan al-kasfu, tidak an-nutku sebagaimana keumumannya tafsir, teman-teman juga an-nutku wal kalam, bicara, kita tafsirkan dengan al-kasfu seperti dikomentar oleh Al-Asfahani bahwa al-kasfu lebih umum daripada an-nutku sebagai tafsir dari al-bayan yang artinya menyingkapkan dan mengungkapkan. Maka hubungan keduanya menjadi jelas di sini pasal di mana ayat kelima dan keenam dan ketujuh merupakan penjelasan dari proses taklimul bayan pada ayat sebelumnya. Proses ini mencakup ada identifikasi, analisis, dan sintesis. Maka al-bayan tersebut merupakan konsep metodologis. Jadi Allah mengajari manusia di al-bayan itu metodologi kajian. Unsur balaghah kedua ada iltifat, perubahan kata ganti. Pada ayat keempat, allamahul bayan tadi kata ganti untuk Allah, pembelajar yang mengajar, dan manusia sebagai pembelajar, kedua-duanya dalam bentuk orang ketiga. Gaib. Sedangkan pada ayat ke-8 dan 9, Allah tatgau fil mizan, kata ganti untuk Allah, kata ganti itu berubah. Allah Subhanahu wa taala menjadi orang ke-1 mutakallim dan manusia menjadi orang kedua mukhatab. Ini menunjukkan terjadinya perubahan hubungan psikologis dari jauh menjadi dekat. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang tadi pada ayat ke-5, ke-6 dan ke-7 harus mampu mendekatkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Saya sekalipun ini agak rumit, tapi ini pertanggungjawaban metodologis saya. Karena memang belum saya temukan penjelasan ini dalam tafsir-tafsir. Ini yang kedua, yang iltifat ini sama sekali belum saya temukan. Ya, kalau ayat Allah yang allamahul bayan itu pasalnya isyarat makna ke sana sudah ada saya temukan. Jadi mungkin kurang jelas, memang masuk ke wilayah yang sangat rumit sini. Tapi ini sekedar pertanggungjawaban metodologis. Karena itu akan saya jelaskan secara lebih rinci. Gini kira-kira. Nah, as-samsu wal qamaru bihusban. Ini tentu saja di dalamnya bumi juga ya. Matahari dan bulan bihusban, dengan perhitungan. Artinya ayat ini dengan kata bihusban. Nah, kata bihusban dengan perhitungan ini merupakan kata kunci sebagai stimulus untuk mengembangkan aktivitas belajar. Artinya Allah dengan ayat ini mengajak manusia untuk melakukan pengamatan, penghitungan, dan pengukuran. Ini kan proses belajar yang luar biasa. Allah membelajarkan manusia, dan manusia harus melakukan pengamatan, penghitungan, dan itu betul-betul dibelajarkan. Kalau ini bumi kita berputar, berapa kecepatannya? Ada katanya keliling bumi itu 40.000, ya. Sehari semalam itu satu putaran 24 jam, dibagi saja 40.000 itu kurang sebenarnya, dibagi 24, jadi sekitar 1.600 km per jam, 1.666 km per jam kita kecepatan bumi kita ini. Luar biasa. Kecepatan kendaraan saja kita paling berapa? Ini kecepatan 1.666 kilo per jam. Ya, apa artinya? Coba kalau dikurangi saja jadi 1.000 saja, 1.000 kilo. Maka ya
gaya gravitasi manusia bumi ini akan lemah. Maka dia bisa saja tersedot dengan gaya gravitasi. Dan apa artinya? Dengan kecepatan 1666 ini, maka suhu yang kita butuhkan tetap stabil. Kalau dikurangi jadi 1000 kilo, maka kita akan kehilangan suhu kita. Terlalu kurang. Kalau dia lebih dipercepat, maka suhunya akan terlalu panas, mungkin bumi akan kebakaran. Biar husban itu sudah diperhitungkan semuanya oleh Allah. Nah, dari sini saja belum ada isyarat berpikir transendensi sudah terasa. Bihusban mengajak berpikir lebih dalam. Maka di sini cukup saja berpikir empirik dan logis. Artinya Al-Quran memberi tempat untuk pengembangan berpikir empirik, rasional, dan logis. Tapi tidak selesai sini, ada ayat berikutnya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najm itu artinya itu bisa bintang. Bisa juga an-najm itu tumbuhan yang tidak berbatang. An-nabat alladzi la saqala. Jadi sini tumbuhan yang tidak berbatang. Dan tumbuhan yang berbatang, yasjudan. Semuanya sujud. Nah, apa artinya? Sedang apa Allah dengan ayat ini? Dengan kata kunci yasjudan, sujud. Masa iya tumbuhan sujud? Kata kunci inilah sebagai stimulus untuk mengembangkan aktivitas belajar. Ya, apa yang dimaksud sujud ini? Tentu saja yang diamati perilaku tumbuhan itu. Ya, tentu saja dilakukan pengamatan, pengujian, dan pembuktian perilaku-perilaku itu. Artinya dengan sujud ini Allah sedang mengajak berpikir transendensi. Tazakkur. Tazakkur lebih menukik ke dalam hati, menghadirkan kepada tafakur, baru berpikir ilmiah secara faktual. Sekalipun dalam Al-Quran tafakur langsung tapi pada dasarnya tafakur berpikir faktual ilmiah. Kemudian tadakur berpikir transenden. Di sini manusia diajak berpikir melihat perilaku tumbuhan. Katakanlah apa yang dilakukan oleh tumbuhan ini, dedaunan ini. Semuanya melakukan aktivitas yang sama, yaitu katakanlah fotosintesis. Bagaimana dedaunan, tumbuh-tumbuhan, dedaunan bagian dari tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Dia punya klorofil, ada air, ada sinar matahari, ada karbon dioksida, diolah oleh tumbuhan ini jadi energi bagi tumbuhan dan keluarlah oksigen. Suatu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Kekurangan oksigen sedetik saja atau bagi kita akan ada pengaruhnya pada otak kita. Sebagian besar yang dihirup oleh kita atau 15% masuk ke otak. Keperluan yang begitu sangat vital bagi manusia diproduksi oleh tumbuhan. Siapa yang mengatur tata kerja dedaunan ini? Tidak ada. Semuanya yasjudan. Mereka hanya sujud saja, melakukan aktivitas yang diatur oleh yang menciptakannya. Nah, terasa di sini setelah pengkajian alam secara empirik harus masuk ke wilayah berpikir transendensi, tazakkur. Jadi di sini ada berpikir empirik, rasional, spiritual. Ini bimbingan yang sangat jelas dan praktis.
Dan tuntutan ini jelas dalam surat Ar-Rahman, luar biasa, sehingga ada pengulangan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabb mana yang kamu dustakan? Kita tidak mungkin mendustakan yang nyata, alam-alam ini yang faktual, tapi mendustakan kehadiran Rabb di belakangnya itu sangat mungkin, karena itu pengulangan itu sangat keras. Kita lanjut, yang ketiga saya praktekkan seperti ini. Ini juga begitu. Karena ini 3 ayat itu merupakan rangkaian pembelajaran dan tingkatan pengembangan pemikiran. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit ditinggikannya dan diberinya keseimbangan. Ditinggikannya. Bagaimana ditinggikannya? Wa wada'al mizan, dan diberinya keseimbangan. Lagi-lagi Allah dengan kata-kata ini membuat stimulus, dorongan untuk berpikir, melakukan aktivitas, belajar. Maka manusia harus mengamati bagaimana menghitung, mengukur bagaimana langit ditinggikan dan bagaimana dibuatnya keseimbangan. Nah, ayat ini tidak bisa dijelaskan tanpa dibantu dengan ayat tentang sains, mungkin lebih dekat dengan diceraskan dengan teori Big Bang itu. Maka di sini hubungkan dengan ayat awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataknahu. Sudah pada mahfuz. Menurut teori Big Bang, sekitar 15 miliar tahun yang lalu, bumi ini terjadi dari awal ledakan yang disebut ledakan dasar Big. Ledakan itu melemparkan miliaran bintang-bintang yang rata-rata masanya sebesar masa matahari. Sebegitu diledakan, nah luar biasa ini, ya. Kenapa meledak tapi tidak berhamburan? Tapi begitu diledakkan, bintang itu betul-betul berjalan dan berputar dan juga berjalan pada poros dan lingkaran masing-masing secara seimbang. Nah, ada ahli fisikawan matematis Paul Davies menghitung, katanya tekanan daya lontar dan daya tekan antara daya lontar dan daya tekan itu terjadi keseimbangan. Daya lontar ledakan itu dengan daya tahannya ada keseimbangan amat sangat. Kalau antara daya lontar dan daya tekan terjadi perbedaan 1 detik dibagi 1 miliar dan dibagi lagi 1 miliar, kata beliau. Sekali lagi, kalau ada perbedaan antara daya lontar dan daya tahannya 1 detik dibagi 1 miliar dan dibagi lagi 1 miliar, maka alam ini tidak tercipta, berhamburan. Tapi karena betul-betul antara daya lontar dan daya tahannya sama sekali tidak ada perbedaan, maka semuanya bergerak secara seimbang. Ada letakkan keseimbangan. Tentu saja itu proses pengamatan, penghitungan, dan pengukuran. Berhasillah mereka melakukan semuanya itu. Bahkan Paul Davies melakukan penghitungan dengan yang amat panjang, dengan rantaian nol yang sangat banyak. Nabi Al-Quran di sini lebih tegas. Al-sama'a rafa'aha, dan langit ditinggikannya. Nya itu Allah. Artinya di sini kalau tadi hanya berpikir tersirat saja, yasjudan, sujud kepada siapa tidak disebut, tapi di sini ditinggikannya Allah dan diberinya Allah juga. Allah yang meninggikan, langsung disebut. Walau dalam bentuk kata ganti, domir mustatir namanya. Artinya
Kalau betul-betul manusia sampai pada berpikir yang dalam tadi, sehingga semacam Paul Davies tadi kata dia akhirnya ini tidak mungkin diciptakan oleh manusia sama manusia, tapi ada yang kekuatan di luar itu, sekalipun akhirnya tidak beriman, berujung di sana. Nah, untuk menjawab itu Allah langsung hadirkan dirinya, dicipta, ditinggikannya dan diberinya keseimbangan. Ini berpikir yang luar biasa. Kebutuhan manusia terjawab di sini, bahwa di belakang kehebatan alam itu ada. Tapi di sini lagi-lagi Allah sedang membelajarkan manusia harus melalui pengamatan, pengukuran, penghitungan. Tapi di sini juga harus ada berpikir transendensi, tadakkur, ya. Maka tahap berpikirnya empirik, logis, spiritual, bahkan teologis langsung. Inilah tuntutan proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Al-Quran. Ini sudah berkembang pada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sekarang, coba bayangkan, ilmu tidak cukup, bahkan ilmu-ilmu agama saja, belajar fikih saja untuk saling menyerang. Kenapa begitu? Nah, ada hubungannya dengan bimbingan keberpikir ini. Ada bimbingan dengan adab ta'lim. Ini nyambung dengan konsep Al-Ghazali, adabul muta'allim. Gambung juga dengan sama konsep Imam Nawawi juga memberikan pengantar dalam Syarah Muhadzabnya dengan adabul muallim wa adabul muta'allim. Jadi luar biasa ini. Tapi tidak terasa karena kita lebih terdahulu dibimbing oleh konsep-konsep yang tidak mendukung ini. Nah, karena itu sebagai tujuannya, Pak Cucu, mohon maaf kali ini mah diselesaikan saja ya. Nah, tujuannya ini dari proses pembelajaran tadi itu apa? Allah tatgau fil mizan, supaya manusia tidak mengganggu keseimbangan. Ini tujuan umum, menjaga keseimbangan yang telah ditata. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ini menegakkan keseimbangan itu dalam tataran peraturan sistemik, masih sistemik. Wala tukhsirul mizan, ini dalam bentuk praktek keseharian. Ini menimbang di pasar, tukhsirul jamu, kamu jangan mengurangi kiloan timbangan, jangan. Jadi antara perilaku manusia melakukan timbangan yang jujur di pasar dengan tatanan keseimbangan yang Allah tetapkan alam, ini ada korelasi, ada pengaruhnya. Kecurangan manusia di pasar di mana saja terhadap tatanan ini. Ini luar biasa pengungkapan tujuan dari yang tujuan general umum, kemudian yang tatanan aturan yang sistemik, kemudian pada bentuk perilaku yang nyata. Yang menarik tadi itu sudah diungkapkan, Allah tatgau fil mizan. Ini kok jadi apa? Antara Allah dan manusia, agar kamu, kata Allah, agar kamu, jadi Allah jadi mutakalim, pembicara, dan manusia sebagai mukhatab, orang kedua. Padahal sebelumnya Allamahul bayan, dia dan dia, orang ketiga. Artinya memasuki tujuan ini betul-betul proses ayat 658 itu harus mampu membangun, mendekatkan antara Allah dengan manusia. Proses pembelajaran yang 3 ayat tadi, berpikir empirik, rasional, empirik, transendensi, spiritual, empirik, rasional, transendensi, teologis, itu betul-betul harus dikembangkan dalam seluruh proses pembelajaran. Ini baru ilmu-ilmu kealaman. Nah, setelah proses pembelajaran di atas, tujuan umum atau goblas secara universitas, tujuan perantara yang bersifat sistemik, applicable,
sistem peraturan dan tujuan praktis dalam kehidupan nyata. Luar biasa sistematisnya Al-Quran ini. Bimbingan edukatif, kata-katanya ini semacam kesimpulan saja karena sudah sangat jelas dimensi pedagogisnya. Konsep taklim berarti membelajarkan, yang dibedakan dari mengajarkan. Itu memiliki kekuatan yang sangat, sekalipun kita mengembangkan penafsiran dari sisi ilmu balaghah. Kedua, al-bayan dalam kata allamahul bayan mengandung arti sebagai metode pembelajaran yang mencakup proses identifikasi, analisis, dan sintesis yang dilakukan oleh pembelajar, pembelajar sendiri. Kebenaran rasional empirik merupakan suatu tingkat kebenaran yang diakui oleh Al-Quran pada ayat 4 itu melalui proses pengamatan, penghitungan, dan pengukuran. Sampai tahap itu pengakuan adanya dan pentingnya. Tapi akan tetapi tingkat kebenaran tersebut masih dianggap belum selesai jika belum sampai pada kebenaran spiritual teologis. Melalui proses pengamatan, pengukuran, dan transendensi. Gugus ayat ini merekomendasikan agar pembelajaran atau pegangan terhadap ayat Quran mampu meningkatkan kedekatan dengan Rob. Tujuan pembelajaran tersebut diarahkan, semuanya diarahkan kepada pengembangan dan pengelolaan alam dan kehidupan manusia untuk menjaga keseimbangan baik dalam tatanan sistem peraturan maupun dalam tataran praksis keseharian. Luar biasa kalau kita mengkaji Al-Quran secara lebih dalam, karena memang masih ada celah-celah yang belum terungkap, seperti hubungan iltifat tadi yang itu saya belum temukan yang menjelaskan itu. Artinya Al-Quran masih memerlukan proses pengkajian yang terus-menerus, dan Al-Quran menyediakan diri untuk memberikan konsep-konsep terkait. Kalau dibandingkan dengan konsep-konsep pembelajaran yang modern sekarang, ada contextual teaching, ada contextualism, ada contextual teaching and learning, dan lain-lain. Itu nampaknya ini lebih baik menurut saya, lebih utuh, lebih menjamin membina manusia seutuhnya. Tentu saja diharap ada masukan-masukan. Ada di sana sini masa terus ada keterbatasan. Saya mohon ada share-nya atau boleh pertanyaan juga supaya mendorong kami terus melakukan pengkajian. Ini sudah ada pertanyaan atau permintaan untuk mengembangkan. Kalau dari pembelajaran yang pertama saja, bagaimana komunikasi edukatif dalam pembelajaran. Kemudian ada juga yang sudah masuk, kalau begitu pembelajaran itu harus ada adabnya. Tata negaranya luar biasa. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan, dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam Ihya, dan juga Muqaddimah Syarah Muhadab itu Imam Nawawi. Syarah Muhadab itu kitab fikih paling luas mungkin di dunia. Ada versi yang paling lengkapnya 27 jilid. Mahnya ada itu adabul muallim wal muta'allim. Mudah-mudahan kajian yang terbatas ini mungkin masih banyak kekurangan, tapi ada manfaatnya bagi kita untuk mengembangkan mungkin saja ilmu pendidikan dan juga proses pembelajaran dan pendidikan lebih baik lagi. Demikian Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kali ini agak menghabiskan waktu karena tanggung kalau dipotong Pak Cucu. Ya, ini pun tidak sebegitu luas. Saya yakin dalam bagian tertentu tadi tidak begitu jelas karena memang memerlukan waktu yang lebih luas juga. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak Kiai, luar biasa sekali pembahasannya, sangat mendalam. Dan saya kira ini menambah dalil ya bagi saya sendiri Pak Kiai, tentang memang Islam itu komprehensif, holistik, mencakup yang fisik dan yang spiritual seperti itu. Mulai dari unsur ontologisnya, pengakuan itu, adanya wujud baik yang syahadah maupun yang gaib begitu. Kemudian secara epistemologis jelas, di sini juga dijelaskan oleh Pak Kiai dengan ayat-ayat itu, bagaimana caranya kita mendapatkan pemahaman tentang alam syahadah, alam bahkan di tengah alam syahadah dan alam gaib itu ada alam metafisik, ada alam matematika, atau fisika, matematika, kemudian alam ada metafisika gitu ya. Metafisika itu alam gaib. Dan secara aksiologis juga memang kita harus sangat memperhatikan bagaimana kebaikan-kebaikan itu atau kajian-kajian itu memberikan efek positif bagi kehidupan kita, baik dalam hal yang sifatnya fisik, matematik, maupun yang sifatnya metafisika atau spiritual. Luar biasa kajian ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi sistem pendidikan kita ataupun dunia pendidikan secara nasional begitu, di mana pendidikan bukan semata-mata masalah transfer of knowledge, tapi harus lebih kepada transfer of value dan spiritual, saya kira. Terima kasih Pak Kiai. Amin, amin.